Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor chapter 546. Yang di sini kita udah memasuki art baru ya, yaitu sekarang ke sekte di luar kerajaan ya. Karena kemarin kan udah sempet tuh art kekaisaran ya, kekaisaran atau kerajaan, dan berakhir dengan si gendut menjadi raja, dan John Van juga udah berpamitan sama di Clan Law semuanya, dan semuanya juga udah dikasih tugas masing-masing serta pemimpin yang baru dikasih segel agar kalau ada yang menentang si pemimpin yang sekarang ya untuk mengambil tata, mereka bisa dikendaliin dengan kekuatan ulat darah dari si John Van. Nah, di sini jawaban udah berada, tapi kita belum diliatin tempat sektenya ya, tapi masih berada di luar sekte, yang dimana di sini Jovan sedang melihat beberapa perselisihan antara berbagai sekte, dan juga di sini banyak karakter baru yang bakal ditongolin di chapter ini, serta konflik-konflik ya, yang dimana ada perebutan antara bahan-bahan yang obat langka lah, tanaman atau entah itu herbal langka. Dan di sini juga Jongvan bertemu dengan anak buahnya ya, mungkin mantan anak buahnya dia yang udah diambil lagi sama pemimpin sekte demonik ya. 4 orang yang benar-benar kakek-kakek tapi kayak bocah itu yang awalnya kayak menentang. Gue kira tuh sempat terkecoh, gue kira tuh dia itu orang yang beda gitu dari karakter Jongvan yang kemarin itu guys, yang di kekaisaran ya kan. Ternyata sama ternyata ya, cuman beda beberapa doang, entah itu rambutnya ya, model-model rambutnya udah agak beda sih gue lihat. Nah, di sini mereka sedang mengintip ya, dan sepertinya si Jovan bakalan ikut campur untuk mengambil herbal yang ada atau yang ada di depan dia yang sedang diperebutkan. Nah, di sini kemungkinan Jovan bakalan mengadu domba atau mendapatkan musuh barunya lagi nih. Gue nggak tahu ini dari sekte siapa aja ya, gue lupa pokoknya. Yang pasti ada beberapa sekte, dan ternyata ada sekte yang emang ditakuti selain sekte demonik ya, yang sebenarnya sama-sama demonik iblis, cuma beda jalurnya aja. Nah, bakalan seru nih ceritanya nih ya. Kita udah ke arts yang lebih menantang lagi, karena di sini nantinya bakalan diadain suatu pertarungan antara sekte. Belum lagi, kayaknya di chapter-chapter ini bakalan panjang deh ya di arts sama sekte ini, karena nanti si Jovan juga bakalan ada konflik dari sekte dia sendiri. Banyak banget yang gak suka sama dia ya kan, harus duel pertarungan ya kan. Belum lagi dia harus benar-benar berada di peringkat ya, pasti ada lah ya setiap sekte itu tentang peringkat murid-murid baru, murid senior ya. Nah, terus nanti juga bakalan kemungkinan ada kompetisi antara berbagai sekte. Nah, ini sekte ini bukan sekte-sekte yang berada di kekaisaran guys. Ini jadi kalau kalian nontonin nontonin si manu atau komik yang berjudul Nano Mencin tuh hampir sama. Jadi sekte yang ada di kekaisaran itu hanya ada aturan. Jadi ada aturan yang dimana sekte kekaisaran ya nggak boleh mengganggu urusan sekte di luar kekaisaran. Sebaliknya seperti sekte demon dan lain-lain itu nggak boleh ikut campur kekaisaran, selama kekaisaran itu masalahnya itu nggak berefek lah ya ke sekte luar dari kekaisaran. Nah, ini udah masing-masing nih mengikuti peraturan. Nah, di sini pun kemungkinan bakalan lama ketemu dari sekte Law, dan nanti seperti biasa katanya si Jovan ini bakalan ketemu sama cewek yang udah nolongin si temennya itu yang hidup lagi ya, ada imbalannya dia harus masuk sekte apa gitu. Nah, bakalan seru, dan nantinya si Jovan bakalan ngerebut itu bahan dan dikasih ke sekte apa ya, gue lupa pokoknya. Nah, nanti persyaratannya cuma satu, dia pengen tahu keadaan dari cewek yang udah nolongin Jovan waktu itu ya. Tahu kan yang kata diambil cairan bodinya itu, cairan body dari inti sektenya diambil sama Jovan. Nah,
itu cewek yang pakai tutup mulut gitu tuh, kayak ya dia yang suka sama Jongvan sama Jongvan. Nah nanti juga bakalan kayak katanya ada spoilers kalau Jongvan istrinya ya dia cewek itu, jadi enggak nikah sama si pemimpin Krenlo yang kakaknya, jadi sama dia. Nah di sini kita akan melihat kemungkinan pertarungan seru ya. Ini waktunya udah berlalu lama berarti ya, maksudnya udah berlalu tuh kalau keluar dari ini sih sepertinya si Jongvan ini keluar dari sekte ini. Dia berarti udah entah itu dia keluar dari sekte atau dia keluar dari pelatihan dia. Setelah dia udah berlatih dia baru masuk sekte. Ini masih ngeraba-raba sih, gue belum tahu banget. Karena si 4 bocil ini nih yang bocah tua ini dia mengatakan bahwa si Jongvan itu murid baru dan mau dijemput ke sekte ya. Berarti tanda-tandanya belum pernah masuk ke sekte nih. Jongvan cuman hanya berlatih aja ya, kemungkinan berlatih dan diuji lah biar dia layak atau enggaknya masuk ke sekte. Nah nggak sengaja ketemu sih beberapa musuh-musuhnya ini nih ya, yang nanti jadi musuhnya, cuma ada yang jadi temennya ya. Kedepannya kita nggak tahu nih bakalan seperti apa musuh lawan-lawannya. Tapi nanti bakalan duel sih sama salah satu di sini Ninggung atau siapa yang dijuluki sama klan naga-naga gitu. Pokoknya dia yang bakalan ngelawan Jongvan. Jadi bakalan seru ke depannya, yang dimana nanti kita akan melihat Jongvan dengan sombongnya menjadi terkuat di beberapa sekte tersebut ya. Ya siapa tahu sekte-sekte tersebut bakalan menjadi aliansi loh. Ya kan sebenarnya tujuan si Jongvan ini pengen semua sekte itu beraliansi sama klan Law ya. Nah mungkin tujuannya itu juga, nanti si Jongvan ini bakal nguasain sekte demonik, sekte yang lain, dan bakalan untuk bekerja sama ke klan Law. Dan nanti ada, ini kan masih ke benua Tianyu nih. Nah nanti setelah dia sampai ke benua Tianyu, nanti ada lagi benua lain. Kemungkinan dia bakalan pergi ke benua lain yang bakal seru. Nah ini nih sepertinya manhwa Magic Emperor. Oke, sorry kepotong ya tadi ajan. Jadi menurut gua chapter kali ini manhwa untuk Magic Emperor bakalan lama ya. Ini aja cuman kekaisaran aja butuh hampir 400-an loh, 400-an lebih malah. Bayangin cuman di area kekaisaran. Gimana nanti di sekte ini? Ini baru di benua Tianyu dan di ranah dunia rendah lah ibaratnya ya. Belum di tingkatan atas. Ini pun di dunia rendah ini ibaratnya tuh banyak benua-benua yang belum belum diceritain lah. Nanti bakalan lebih luas. Oke, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih yang udah nontonin. Sampai jumpa lagi di next video.